Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mereview bangunan air di daerah Kebunan. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Yudianton. Saya Faiz Irfan Anidi. Saya Ini Zakaria. Saya Muhammad Dwi Hidayat. Saya Alif Romanto Janat Darita. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian bangunan air itu sendiri. Yang dimana bangunan air itu sendiri memiliki tugas utama sebagai pengendali air yang berasal dari sungai maupun danau. Di sini kami mengambil bangunan air yang berupa dam atau bendungan. Bisa dilihat kondisi dam saat ini. Bangunan dam di sini termasuk bangunan utama atau bangunan induk yang biasa disebut dengan bangunan primer, yang dimana mencangkupi kebutuhan air yang banyak untuk masyarakat setempat. Pengertian dari bendungan adalah sebagai menyimpan atau menampung air saat terjadi pelebihan air pada musim penghujan. Air yang melimpah tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan sebagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Manfaat dari fungsi bendungan tersebut yaitu sebagai penyimpan cadangan air, kedua mencegah banjir, tiga menyediakan irigasi. Fungsi dari bendungan merupakan bangunan air yang berfungsi untuk membendung aliran sungai sehingga diperoleh tampungan air sungai, yang kemudian digunakan untuk keperluan pertanian atau saluran irigasi lainnya. Berikut ini adalah bendungan dari objek yang kita teliti. Tujuan bangunan air untuk mengoptimalkan sumber daya air yang diperoleh untuk memperkecil faktor yang bisa menyebabkan kerugian. Bangunan dam di sini juga terdiri dari bangunan pengambil dan bangunan pembilas yang berfungsi untuk mengatur jumlah air yang keluar sesuai dengan keinginan serta meminimalisir terjadinya sedimen kasar atau benda lain yang dibawa masuk ke dalam saluran irigasi. Selain bangunan pembilas dan bangunan pengambil tadi, dan juga terdiri dari bangunan sekunder yang merupakan bangunan untuk membagi saluran air itu sendiri. Jenis-jenis dam atau bendungan. Bendungan berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Bendungan besar yaitu bendungan yang tingginya lebih dari 10 meter diukur dari bagian bawah pondasi sampai puncak bendungan. Yang kedua, bendungan kecil yaitu semua bendungan yang tidak memiliki syarat sebagai bendungan besar. Sedangkan bendungan yang kami review kali ini, jika dilihat dari segi ukurannya termasuk bendungan kecil, karena berdasarkan yang kami lihat di lapangan tinggi bendungan atau dam di bawah 10 meter. B. Bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. 1. Bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dams. Bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya PLTA. 2. Bendungan serbaguna atau multipurpose dam. Bendungan serbaguna multipurpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, atau pariwisata dan perikanan. Sedangkan bendungan yang kami review kali ini jika dilihat dari segi tujuan pembangunannya termasuk pada bendungan serbaguna atau multipurpose dam, karena selain digunakan untuk mengaliri saluran irigasi juga digunakan sebagai PLTA dan perikanan. Bendungan berdasarkan penggunaannya. 1. Bendungan membentuk waduk storage dams. Bangunan yang dibangun untuk membentuk waduk guna menyimpan air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu diperlukan. 2. Bendungan penangkap atau pemblok air diversion dams. Bendungan yang dibangun agar permukaan air lebih tinggi sehingga dapat mengalir masuk ke dalam saluran air atau terowongan air. 3. Bendungan untuk memperlambat air distension dams. Bendungan yang dibangun untuk memperlambat air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Sedangkan bendungan yang kami review kali ini, jika dilihat dari segi penggunaannya termasuk pada bendungan yang dibangun untuk memperlambat air distension dams, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir ketika musim penghujan. Bendungan berdasarkan jalannya air
Yang pertama, bendungan untuk dilewati air atau overflow dams adalah bendungan yang dibangun untuk dilewati air, misalnya pada bangunan pelimpas atau spillway. Yang kedua, bendungan untuk menahan air atau non-overflow dams adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati air. Biasanya dibangun berbatasan dan biasanya terbuat dari beton, pasangan batu, atau pasangan bata. Sedangkan bendungan yang kami review kali ini, jika dilihat dari segi jalannya air, termasuk pada bendungan untuk dilewati air atau overflow dams. Karena di sana ada bangunan pelimpas dan pengambil air, yang dimana pengertian overflow dams itu sendiri adalah hubungan yang dibangun untuk dilewati air. Bendungan berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, bendungan serba sama atau homogeneous dams adalah bendungan yang lebih dari setengah volumenya terdiri dari bahan bangunan yang seragam. Yang kedua, bendungan urugan berlapis-lapis atau zone dams adalah bendungan yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kedapan air atau watertight layer, lapisan batu atau rock zones, lapisan batu teratur atau riprap, dan lapisan pengering atau filter zones. Yang ketiga, bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka atau impermeable face rock fill dams adalah bendungan yang urugan batu berlapis-lapis yang lapisan kedap airnya diletakkan di sebelah hulu bendungan. Lapisan yang biasanya dipakai adalah aspal dan beton bertulang. Bendungan beton atau concrete dams adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan atau tidak. Sedangkan bendungan yang kami review kali ini, jika dilihat dari segi konstruksinya termasuk pada bendungan beton. Karena bendungan di sana terbuat konstruksi beton baik dengan tulangan atau tidak. F. Bendungan berdasarkan fungsi. Berdasarkan bendungan yang kami review, jika dilihat dari segi fungsinya termasuk pada bendungan utama atau main dams, atau bisa juga disebut sebagai bendungan induk atau primer, yang dimana berfungsi sebagai bangunan utama, yaitu sebagai saluran irigasi atau menstabilkan saluran irigasi, mencegah terjadinya banjir, dan lain-lain. Inilah keadaan bangunan air itu sendiri. Hasil review dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 meledak.